Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Demikianlah firman Tuhan. Pengertian celaka adalah mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial, kecewa. Mengapa firman Tuhan mengatakan kepada Israel hal seperti itu? Karena bangsa Israel yang digambarkan dalam kitab Yesaya ini adalah kebun anggur, yang bisa kita lihat tertulis dalam Yeremia 12 ayat 18 dan Mazmur 18, di mana kebun anggur ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Allah memberikan mereka tanah yang baik dan subur. Tentu Allah menginginkan umatnya mampu menghasilkan buah yang baik. Umatnya menjadi berkat dan menjadi contoh atau panutan kepada umat yang ada di sekelilingnya. Ternyata umat yang dikasihinya itu yang digambarkan sebagai kekasih Allah, yang digambarkan sebagai kebun anggur Allah kecewa melihat mereka. Kenapa Allah kecewa kepada mereka? Ternyata umat Israel membalikan standar-standar moralitas. Umat itu menjadi umat yang tamak, di mana ketika ada di antara mereka yang menggadaikan tanahnya karena kesusahan, karena sakit penyakit, dengan alasan berbagai macam. Tetapi apa yang terjadi? Sang pemilik uang memaksa mereka untuk menjual tanahnya dengan mengatakan itu adalah kebaikan kita bersama. Mereka juga mengejar kesenangan-kesenangan yang tidak karuan, seperti hidup berpoya-poya. Ketika bangun pagi, mereka seharusnya datang kepada Allah dan mengawali harinya dengan Allah, tetapi mereka minum dan mabuk. Menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah baik. Apa yang mereka lakukan itu adalah gambaran orang yang disukai oleh Allah. Tetapi apa ya sebaliknya? Firman Tuhan katakan, celakalah. Allah tidak menyukai mereka yang membenarkan kesalahan menjadi baik atau sebaliknya. Sama halnya sering sekali saya mendengar pembicaraan beberapa teman dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk berbuat baik, karena orang yang berbuat baik itu cepat mati. Menurut saya, cepat atau lama kita hidup atau lama kita mati itu tidak tergantung dari kebaikan. Bukankah usia kita ini tergantung daripada Allah? Sehingga kita di dunia ini adalah karena kita merasakan anugerah Allah sehingga kita melakukan kebaikan. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan takut untuk berbuat baik. Karena apa? Dengan berbuat baik kita melakukan kehendak Allah. Sehingga kita orang yang berbuat baik, Tuhan mengatakan hidup dan mati kita bersama-sama dengan Allah. Karena itu sekali lagi jangan takut berbuat baik karena kita takut untuk mati. Karena apa? Perbuatan baik kita itu pasti diperhitungkan oleh Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kebohongan itu tidak apa-apa. Kebohongan itu bisa dilakukan karena untuk kebaikan. Namanya juga bohong. Setiap kebohongan atau saksi dusta pada titah ke-9 adalah berdosa. Karena itu, umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus sebagai umat yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Allah,
Tuhan menginginkan kita menjadi berbuah. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai hidup kita ini adalah pemilik Allah untuk menjadi pelaku firman Allah. Karena orang yang melakukan firman Allah, dialah yang menjadi saudara. Dialah yang memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Karena itu, jangan takut untuk berbuat baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ajarkan kami Tuhan untuk berbuat baik. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Karena kami tahu hidup kami untuk Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami pasti Tuhan jagai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.